نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ketika pada suatu hari seorang sahabat Nabi pernah ditanya bagaimanakah keseharian ketika dirinya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini adalah orang yang terdekat dengan Nabi, orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tetapi apa yang terjadi ketika dirinya berkhidmat melayani keseharian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya? Maka kata sahabat ini, beliau mengatakan tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh sahabat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghardiknya, tidak menghardiknya. Dan ketika ada suatu pekerjaan yang lalai terlupakan dari yang dikerjakan dari sahabat ini, itu pun Nabi hanya melihat dengan senyuman dan tidak pernah untuk membentaknya. Maka sahabat itu adalah bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Maka dirinya menyatakan laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Sungguh saya telah berkhidmat di dalam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, dan tidak pernah selama 10 tahun tersebut keluar ucapan-ucapan yang kotor dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu akhlak yang sangat-sangat terpuji. Dalam suatu kesempatan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang pemarah. Bukanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki perangai yang kasar, tidak.
Bahkan Nabi SAW itu adalah orang yang ketika bersama dengan orang-orang muslim, bersama dengan sesama muslim, maka dia memiliki sikap yang sangat lembut. Hal ini terbukti ketika pada suatu hari datang seorang Arab Badui yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid Nabi SAW, yang mana Arab Badui tersebut, Arab gunung tersebut itu kencing di dalam masjid. Tetapi apa kata Nabi SAW? Nyatakan, biarkan dia untuk menyelesaikan hajatnya. Ya, pada saat itu para sahabat dalam keadaan geram, dalam keadaan marah. Ya Rasul, orang ini tidak sopan, orang ini tidak memiliki akhlak. Di dalam masjid dia melakukan, yaitu membuat air seninya. Maka kata Nabi SAW, biarkan dia selesaikan hajatnya tersebut. Kemudian Nabi SAW mendekati Arab Badui tersebut dan memberikan wejangan dan memberikan wasiat dan memberitahukan kepada Arab Badui tersebut, fungsi dari masjid itu adalah zikrullah wa tilawatil Quran wassalah. Fungsi dari masjid itu adalah engkau untuk berzikir kepada Allah dan engkau dalam rangka untuk membaca Al-Quran. Demikian juga dalam rangka untuk menunaikan sholat, ibadah sholat. Apa yang terjadi? Maka dengan sikap lemah lembut yang dimiliki oleh Nabi SAW, sikap akhlakul karimah yang sangat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, maka Arab Badui tersebut mengatakan, ya Allah, rahmatilah kepada Muhammad dan janganlah beri rahmatmu kepada selain Muhammad SAW. Ini juga merupakan sebuah bukti nyata bagaimanakah akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW semenjak kecilnya ini terlihat akhlak yang sangat terpuji. Ketika dirinya mendampingi ibunya pergi untuk menemani ibunya dalam keadaan Nabi Muhammad SAW pada saat itu berusia 6 tahun, menemani sang ibunda pergi ke Madinah untuk menjumpai karib kerabatnya dari Bani Najjar, yang ketika pada saat itu sepulang dari menjumpai karib kerabat dari sang ibunda Aminah, sepulang dari Madinah menuju Mekah, tepatnya di daerah yang disebut dengan Al-Abwah, maka sang ibunda wafat. Maka di situ tampak kesedihan dari Nabi Muhammad SAW dan disebutkan oleh para ulama, dan semenjak kecil pun terlihat akhlak yang sangat terpuji yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seorang yang memiliki akhlakul karimah, maka ini adalah suatu hal yang bisa memberatkan timbangan amalnya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW menyatakan, ma'afqalul mizan al-mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan mizan, memberatkan timbangan orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak, maka hati itu disebabkan karena akhlakul karimah, karena akhlak yang terpuji. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan akhlakul karimah. Maka Nabi SAW mengajarkan dengan sebuah doa untuk meminta kepada Allah agar supaya Allah menganugerahkan kepada diri kita akhlakul karimah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Seorang yang sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, tetapi kalau dia tidak memiliki akhlak dan adab yang baik, maka ini tidak mencerminkan ilmunya. Karena seorang dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu ketika dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Maka dia tetap dikatakan sebagai seorang yang jahil ketika dia jauh dari
yaitu memiliki akhlakul karimah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Bagaimana diri kita berinteraksi kepada sesama manusia. Maka lihatlah sebagaimana contoh yang dikatakan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik, yang mana Nabi SAW ketika bersama dengan orang yang dibawa Nabi SAW, maka Nabi ini tidak pernah sedikit pun membentaknya, walaupun itu pekerjaannya mungkin ini adalah sesuatu yang kurang dari pandangan kita. Tetapi Nabi SAW itu memakluminya, memahaminya, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi adalah orang yang paling dalam memiliki hikmah yang sangat tinggi. Oleh sebab itu Allah juga memberikan nasihat kepada para du'a, kepada para dai, para penyeru dakwah agar mengajak mereka manusia dengan jalan yang hikmah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ad'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajarlah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka lawan dari hikmah itu adalah seorang yang melakukan kezaliman. Dan makna perbuatan zalim adalah yaitu seseorang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini yang disebut dengan kezaliman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fase tahapan ketika berdakwah, mengajak, menyeru manusia, wal mau'izatil hasanah, dan berilah mereka manusia peringatan yang dengan peringatan itu menyentuh, menggetarkan hati-hati mereka sehingga mereka sadar bahwasanya selama ini mereka telah melakukan kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang baik, dengan cara akhlak yang terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang berakhlakul karimah dan tidak ada sesuatu yang lebih baik. Maka ketika seorang hamba itu dianugerahkan akhlakul karimah, orang yang memiliki akhlak yang terpuji, maka dia akan dekat tempat duduknya bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW menyatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang aku cintai di antara kalian adalah, kemudian juga orang yang paling dekat tempat duduknya dengan diriku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang di antara kalian yang bagus akhlaknya. Maka barang siapa yang ingin dibangkitkan bersama dengan Nabi, maka perbaikilah akhlaknya tersebut. Dan ini dia akan bersama dekat tempat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb.